Ada yang nanya kayak gini, Kang, kenapa ya saya kalau lagi sama orang lain rasanya otomatis jadi versi yang mereka suka. Saya bisa ketawa, saya bisa setuju, bisa kelihatan santai. Tapi begitu saya pulang rasanya kosong, capek. Dan saya bingung, yang barusan itu saya beneran atau cuma saya yang pura-pura ya? Nah, saya mau bilang dulu, perasaan seperti itu nyata, wajar, dan mungkin kamu pernah ngalamin itu. Dan melelahkan. Bukan lebay, bukan manja. Karena yang kamu lakukan itu sebenarnya kerja batin yang berat. Baca suasana, menahan reaksi, menyesuaikan nada dengan lingkungan, menebak ekspektasi mereka. Tapi yang menarik, banyak orang mengira ini tanda nggak punya jati diri. Padahal seringnya bukan itu. Seringnya ini adalah strategi bertahan yang mungkin dulu pernah membantu kamu tetap aman, tetap diterima, tetap nggak jadi sasaran bullying atau apapun itu. Jadi obrolan kita hari ini bukan untuk ngehakimi kamu, apalagi nyuruh kamu ya udah jadi diri sendiri aja. Enggak. Kita akan coba petakan pelan-pelan polanya supaya kamu bisa paham kenapa hal ini terjadi dan kenapa tubuh serta hati kamu bisa jadi cepat lelah. Nah, sebelum kita buru-buru cari cara jadi diri sendiri, kita lihat dulu. Kalimat-kalimat seperti ini tuh biasanya muncul dari siapa sih? Dari orang yang seperti apa sih? Dan kalau ini terjadi pada kamu, kenapa sih? Biasanya kalimat seperti ini muncul dari orang yang sebenarnya peka. Kamu cepat nangkep perubahan ekspresi di sekitar kamu, nada bicara, energi ruangan. Kamu kayak punya radar sosial yang tajam. Dan orang-orang seperti ini sering banget belajar sejak lama bahwa menyesuaikan diri itu membuatnya hidup lebih aman. Cuman yang sering disalahpahami dari kondisi ini biasanya kamu dianggap palsu, nggak apa adanya. Padahal masalahnya bukan kamu palsu. Masalahnya kamu terlalu sering mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi aman di sosial. Dalam psikologi ada istilah yang bisa membantu kita untuk memahami ini, disebutnya identity diffusion. Sederhananya, batas aku, kamu jadi kabur. Bukan karena kamu nggak punya jati diri, tapi karena kamu terlalu lama mematikan sinyal diri sendiri, dan ada juga konflik autentitas, tarik-menarik antara aku ingin jujur versus aku takut ditolak. Semakin sering kamu mengamankan relasi sosial kamu, semakin jarang kamu ngedengar suara kamu sendiri. Dan lama-lama bisa jadi kamu jadi asing pada diri kamu sendiri. Bukan karena kamu hilang, tapi karena kamu terlalu sering ditinggal. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada peta psikologisnya. Dan peta ini biasanya terbentuk pelan-pelan. Akar paling dasar dari pola ini sebenarnya sederhana dan manusiawi, wajar, fitrah. Yaitulah kebutuhan untuk diterima. Kita semua, saya, Anda, itu lahir dengan kebutuhan itu. Kita ingin jadi bagian dari sesuatu. Kita ingin disayang. Kita ingin aman. Masalahnya pada sebagian orang, kebutuhan diterima itu pernah dibayar mahal. Mungkin kamu pernah belajar bahwa saat kamu jadi diri sendiri ada resiko. Dikritik, dianggap berlebihan, dibilang lebay, aneh, dibanding-bandingkan. Atau yang lebih halus tapi tajam, ketika kamu jadi diri kamu sendiri diabaikan. Nah, kalau pengalaman seperti itu terjadi berulang, tubuh dan pikiran biasanya akan mencari caranya. Dan salah satu cara yang paling cepat adalah memakai topeng sosial. Topeng sosial ini bukan kebohongan yang jahat. Dalam psikologi itu disebutnya defense mechanism. Mekanisme perlindungan. Kamu ingin dekat, tapi kamu takut konsekuensinya. Kamu takut kalau kamu tampil apa adanya kamu ditinggal. Dan kamu pernah merasakan itu. Oleh karena itu kamu belajar. Kalau aku menyesuaikan, aku akan jadi lebih aman. Nah, di titik ini yang terjadi bukan kamu nggak punya diri, nggak punya jati diri. Yang terjadi dirimu yang asli terlalu sering diminta diam oleh kamu sendiri. Dan setiap kali kamu mematikan satu sinyal kecil, rasa nggak nyaman, rasa nggak setuju, rasa capek, kamu seperti sedang mengurangi volume suara kamu sendiri. Pelan-pelan sampai suatu hari kamu nanya, suara aku yang asli mana ya? Yang juga penting difahami, strategi ini biasanya bekerja, work buat kamu sendiri. Orang jadi suka sama kamu, konflik berkurang,
Kamu kelihatannya easy going, mudah diajak, seru, kamu dianggap dewasa. Tapi tubuh itu selalu punya cara untuk nagih. Biaya emosinya biasanya muncul belakangan. Misalnya, kamu abis nongkrong, harusnya happy, seneng. Tapi kamu pulang malah, wah kok capek banget ya, pengennya rebahan. Kepala rame, full. Hati kayaknya kosong. Atau kamu jadi overthinking. Tadi aku ngomongnya kebanyakan gak ya? Tadi mereka tersinggung gak ya? Atau kamu jadi gampang tersulut sama hal kecil. Karena cadangan energi kamu habis buat nahan diri ketika tadi ngumpul-ngumpul itu. Dan ini bukan kamu lemah. Sebenarnya itu tanda sistem kamu kelelahan. Nah, saya kasih contoh kecil. Di tongkrongan, mungkin ada obrolan yang sebenarnya bikin kamu nggak nyaman. Ada candaan yang lewat batas, tapi kamu ikut ketawa, ikut angguk-angguk, ikut bilang, iya. Karena kamu nggak mau jadi orang yang rusak suasana. Tapi begitu kamu pulang, kamu ngerasa bersalah. Bukan karena kamu jahat ya, tapi karena kamu baru sadar bahwa kamu tuh barusan itu ngebohongin diri sendiri, ngianatin diri sendiri, walau cuman sedikit. Atau contoh lain, di kantor mungkin, atau di kelas, kamu jadi versi paling kuat, paling lucu, atau paling penurut. Kamu seperti udah punya peran yang kamu mainkan. Dan orang-orang di sana mengenal kamu itu ya itu, peran itu. Masalahnya, saat kamu sendirian, kamu malah mati rasa. Karena selama ini kamu hidup dari reaksi orang, bukan dari koneksi ke dalam diri kamu sendiri. Nah, disinilah identity diffusion itu terasa. Identitas asli kamu jadi kabur karena kompasnya pindah. Dulu kompasnya apa yang aku rasakan, sekarang kompasnya apa yang mereka suka. Seperti radio yang terus nyari frekuensi orang lain. Kamu geser-geser tombolnya supaya nyambung harapannya, supaya diterima, supaya nggak ada noise lagi. Tapi karena terlalu sering mencari sinyal luar, sinyal dalam jadi pelan. Dan kamu mulai lupa, apa sih musik kamu sendiri? Nah, di sini ada reframe yang penting. Kamu bukan orang yang nggak punya jati diri. Kamu orang yang sangat bisa menyesuaikan diri, adaptasi terlalu tinggi. Dan kemampuan itu dulu mungkin menyelamatkan kamu. Tapi sekarang kemampuan yang sama sedang meminta diatur ulang. Karena kalau kamu terus hidup hanya dari yang mereka butuh, khawatirnya kamu akan kehilangan akses ke yang kamu butuh. Dan di titik itu kamu sadar bahwa yang lelah itu bukan relasimu. Yang lelah adalah dirimu sendiri yang terlalu lama bekerja sendirian. Tapi yang menarik, kehilangan diri biasanya bukan cuma soal kebiasaan menyesuaikan. Ada konflik yang lebih dalam, yang sering kamu rasakan sejak dulu mungkin, tapi susah kamu jelaskan. Di satu sisi, kamu punya kebutuhan yang sangat manusiawi, wajar, ingin diterima, ingin disayang, ingin jadi bagian dari lingkaran sekitar kamu. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan lain yang sama validnya. Ingin jujur apa adanya. Ingin bisa bilang, aku sebenarnya nggak nyaman loh. Tanpa takut hubungan itu rusak. Tanpa takut hubungan itu runtuh. Jadi ini bukan pertarungan antara baik dan buruk. Ini pertarungan antara dua kebutuhan yang sama-sama penting. Yang sering bikin kita salah paham, itu kita merasa jadi diri sendiri itu dianggap sama dengan belak-belakan. Seolah-olah kalau kamu jujur, kamu harus tegas terus, harus berani debat, harus siap bikin orang gak suka. Padahal gak kayak gitu. Jadi autentik itu, diri kamu sendiri itu lebih halus dari itu. Autentik itu saat kamu tetap terhubung dengan isi diri kamu sendiri. Bahkan ketika kamu memilih untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau kamu sering berada di mode people pleasing, nyenengin orang lain terus-terusan, kadang kamu jadi terlalu cepat bahkan minta maaf, walau kamu nggak salah. Kamu ngerasa kamu harus bertanggung jawab atas mood orang lain. Kamu takut dianggap merepotkan. Dan kamu memilih diam, bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena kamu lagi menjaga keamanan. Relasinya jadi terlihat aman di luar, tapi sepi di dalam. Dan mini payoff-nya, yang pahitnya itu di sini. Saat kamu terus cocok-cocokin, orang memang lebih jarang pergi. Tapi pelan-pelan, kamu sendiri yang meninggalkan diri kamu sendiri. Nah, kita nggak akan pakai solusi yang keras. Kita mulai dari yang kecil. Kalau kamu mau, ada yang namanya micro exercise 60 detik.
Coba latihan 60 detik ini. Berhenti sebentar, tahan napas, dan tanya 2 pertanyaan sederhana dalam hati. Aku lagi ingin apa? Atau aku lagi takut apa? Kemudian pilih 1 kata perasaan yang paling jujur sekarang. Yang Anda rasakan. Apakah tenang, lega, iri, bosen, takut? Dan kamu gak perlu ngejelasin ke siapapun. Cukup kamu akui aja, saya rasanya apa. Kemudian ucapkan kalimat anchoring jangkar ini. Tenang, aku boleh hadir dulu sebelum aku menyesuaikan. Ini bukan untuk langsung berubah signifikan. Ini untuk mengembalikan suara kamu sendiri pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi kamu sebenarnya tidak hilang. Kamu cuman bisa jadi terlalu sering memilih aman sampai lupa rasanya jujur terhadap diri sendiri. Nah, kalau kamu mau berkenan, boleh tulis di komentar, kamu paling sering jadi versi siapa saat sama orang lain. Dan kalau kamu ingin kita bahas lebih lanjut soal batasan sehat tanpa rasa bersalah, kamu bisa like ini, follow, dan subscribe. Dan untuk kamu yang ingin mengetahui karakter, potensi, kelebihan, termasuk hambatan dari tulisan tangan kamu sendiri, kamu bisa coba tes di grafologiindonesia.com/tes grafologi. Linknya saya tulis di deskripsi. Siapa tahu dengan itu kamu bisa lebih bisa mengenal diri kamu sendiri lebih baik lagi dan bisa berkembang dengan lebih optimal. Kita belajar pelan-pelan bersama-sama bersama saya Afif di program Kata Psikolog. Sampai jumpa.